Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita sekarang mengenai pemrograman VBNet atau Visual Basic Net ya. Nah, ini adalah salah satu yang saya pilih ya dari antara apa, pemrograman ya berdasarkan berorientasi pada objek ya. Ada bermacam-macam, tapi saya memilih Visual Basic ini saat ini ya untuk ya, mendiskusikan ya bagaimana sih di dalam Visual Basic ini ya, yang apa, akan kita kerjakan di VBNet ya, uh, sebagai OOP ya, Object Oriented Program ya, programming maksudnya ya. Jadi Visual Basic itu adalah salah satu dalam OOP. Kemudian sekarang kita diskusikan ya, karena begitu banyak ya, banyak bahasa pemrograman yang apa berorientasi pada objek ya. Nah, itu saya pilih satu supaya itu lebih terkonsentrasi dan terlihat apa sih sebenarnya yang disebut dengan object oriented programming itu ya. Pemrograman VBNet ya, sebenarnya yang namanya VBNet itu kita juga sebelum ini adalah salah satu yang kita bisa pakai ya, tetapi ada juga ya yang disebut Visual Basic 2010 gitu ya. Itu tidak memakai net ya, tapi dasar-dasar dari pemrogramannya sama ya. Ya, nanti akan kita lihat ya bahwa yang bernama Visual Basic yang versi 6, Visual Basic 6 itu sangat berbeda ya, ya dengan Visual Basic versi 2010 ini ya. Karena 2010 itu uh, semua sintaksnya ya atau semua perintah-perintahnya, pernyataan-pernyataan itu sangat sangat mirip dengan Visual Basic yang akan kita kerjakan di VBNet ya. Ya, mari kita diskusi dulu ya pemrograman VBNet ini ya. VBNet adalah bahasa pemrograman komputer sederhana, modern, berorientasi objek. Nah, ini yang penting ya. Yang dikembangkan oleh Microsoft ya untuk menggabungkan ya .NET ya, .NET Framework. Ya, ini saya tetap memakai bahasa aslinya supaya nanti pada waktu kita nanti eh, apa memakai acuan ya itu ini istilah ini tetap dipakai ya. Dan rantai bahasa umum ya, rantai bahasa umum dengan manfaat produktivitas yang jadi ciri khas dari Visual Basic ya. Visual Basic dalam ini kalau acuannya ada Visual Basic paling kecil adalah paling setidaknya 2010 ya. Yang versi setelahnya juga saya yakin itu sama ya. Akan didiskusikan mengenai pemrograman VBNet ya, VBNet dasar, dan juga akan didiskusikan berbagai konsep lanjutan yang terkait dengan bahasa pemrograman VBNet. Nanti mungkin saya akan ya dari VBNet ini yang kita kita manfaatkan ya. Ya, saya nanti mungkin akan kembangkan ke ya, Visual Studio ya. Jadi itu ya di Visual itu ada banyak sekali ya apa bahasa-bahasa ya yang khususnya ya yang OOP ya itu banyak ada yang apa yang bahasa C ya, jadi ada C yang C++ ya, kemudian masih banyak lagi, tapi dalam hal ini sekarang saya pilih VBNet ya untuk dasar. Nanti kita persiapan kalau mau masuk ke dalam visual ya. Persyaratan ya, pemrograman VBNet sangat didasarkan pada bahasa pemrograman basic dan Visual Basic ya. Jadi jika seseorang memiliki pemahaman dasar tentang bahasa pemrograman ini ya, basic dan Visual Basic, maka hal ini akan menyenangkan bagi mereka yang mempelajari bahasa pemrograman VBNet ini ya. Kenapa? Karena mereka sudah paham ya, sudah paham, dan umumnya ya saya tidak tahu ya anunya ya, tapi kalau saya melihat banyak ya yang
sudah memulai pertama mulai ya, atau itu pengalaman saya ya. Pengalaman saya bahasa pemrograman yang pertama saya pakai itu adalah yang disebut dengan BASIC ya. Saya pernah sampaikan ya, itu pada waktu pembuatan program recording ya. Jadi yang pertama saya pakai Visual Basic ya, sangat minim pemakaian hard disk ya, karena hard disknya juga kecil ya. Kemudian yang dipakai ya media penyimpanannya yang disebut dengan disket ya, disketnya pun ya kecil ya, 256 kilobyte atau byte saya lupa ya, tapi sangat kecil ya. Jadi program-program besar tuh nggak ada ya. Jadi RAM-nya ya, perangkat untuk memori untuk mengerjakan ya, programnya juga kecil sekali ya. Sehingga program yang kita buat pada waktu itu memang terpisah-pisah ya. Ya meskipun bisa memakai hasil dari program satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya contoh pendaftaran KRS itu terpisah dengan pemilihan kelas, pemilihan dosen dan sebagainya. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Tadi kalau saya katakan bahwa yang bernama BASIC itu berkembang ya, dari BASIC atau ada yang disebut GW, GW BASIC, ya. Kemudian ada Turbo BASIC, ya. Kemudian ada Visual BASIC dan sebagainya. Ya. Gambaran umum mengenai Visual Basic Net ya, adalah bahasa pemrograman komputer berorientasi objek yang diimplementasikan pada Net Framework. Ya, .NET Framework ini ya, jadi ini diimplementasikan di sini. Ya. Meskipun ini merupakan evolusi dari bahasa Visual Basic klasik, ini tidak kompatibel dengan ini. Saya sebutkannya Visual Basic 6. Ya, di sini ada beberapa yang dikembangkan, tapi ternyata ya, mirip sebenarnya mirip ya, ya seperti misalnya kita ingin membuat sebuah tabel dan sebagainya itu sama ya, perintah-perintahnya itu ya, tetapi tidak bisa dieksekusi. Misalnya VB6 ini ya, dieksekusi di VB 2010 tidak bisa ya. Ya. Dan kode apapun yang ditulis dalam versi lama tidak dapat dikompilasi di VBNet. Jadi yang saya tidak terlalu tahu ya bagaimana VB 2010 2010 itu bisa dimasukkan ke VBNet atau tidak. Tetapi dari pengalaman saya, ya, VBNet ini sepertinya sama dengan Visual Basic 2010. Ya. Ya, yang 2010 itu versi versi di komputer ya. Saya install di komputer ya, atau di laptop saya, nah saya bisa pakai gitu ya. Seperti semua bahasa ya, .NET lainnya, VBNet memiliki dukungan lengkap untuk konsep berorientasi objek (OOP). Semua yang ada di VBNet adalah objek. Ya, termasuk semua tipe primitif ya. Jadi ini sudah dianukan semuanya short, integer, long, ya, string, boolean dan lain-lain. Ya, itu sudah orientasi objek ya. Dan user defined type. Nah, ini sengaja saya berikan bahasa aslinya ya, terus ada events ya, dan event assemblies ya yang ditentukan oleh programmer. Ya. Semua objek berorientasi ke objek kelas dasar. Ya. Ini adalah istilah-istilah ya yang kita pakai, dan sengaja saya pakai bahasa aslinya supaya nanti pada waktu kita mencari penyelesaian atau mengetahui statement atau pernyataan VBNet atau Visual Basic ya, begitu keluar istilah-istilah seperti ini, itu sudah menjadi istilah yang kita kenal ya. VBNet diimplementasikan oleh Microsoft.NET Framework. Karena itu, ia memiliki akses penuh ke semua library di Net Framework. Nah, ini penting ya, library ini tadi
yang namanya library ya, kepustakaan. Itu banyak perintah-perintah atau banyak hal-hal yang bisa kita pakai ya. Terutama kalau library itu berupa kelas atau modul ya. Nah, itu kalau kita tahu isi modulnya, nah kita bisa pakai tanpa kita harus membuat programnya lagi. Ya, kalau kita tahu kelasnya ini apa ya, tentang apa ya, kita tahu. Nah, biasanya itu ada penjelasannya ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk misalnya kita butuhkan suatu proses di dalam program kita. Ini juga memungkinkan untuk menjalankan program VB.NET tidak hanya di bawah Windows ya, tapi juga di Linux ya. Jadi Linux ini saya belum pernah pakai, tapi pernah lihat ya, saya pernah itu ya. Jadi saya tidak terlalu fasih tentang Linux ini, tapi banyak yang suka ya. Ya karena dia memang anu apa ya istilahnya ya, free atau apa ya, bebas ya. Atau bisa juga dipakai di Mac ya, jadi komputer-komputer Apple ya. Kalau saya lihat Mac ini, saya ingat komputer yang saya kemarin katakan ya, komputer pertama yang saya lihat dari Apple itu apa namanya lupa ya, tapi ada Mac-nya ini ya. Itu pertama saya melihat Windows ya, Windows dipakai di Mac ya. Jadi sistem ya, sistem yang pada Apple ya. Alasan berikutnya menjadikan VB.NET bahasa profesional yang banyak digunakan ya, karena ini modern ya. Jadi ya, sampai saat ini ya VB.NET modern ya, dan luas pemakaiannya ya. Nah, perlu saya beritahu juga ya, bahwa dalam basic itu ya, pada awal pernah kita diskusikan mengenai bahasa pemrograman yang berupa translator ya, atau berupa interpreter ya. Jadi si Visual Basic itu ya, itu sangat ya, programnya itu perintahnya itu seperti pakai bahasa-bahasa sehari-hari ya. Jadi mudah orang selalu meskipun tidak semua ya, mengartikan oh ini write berarti ini harus dituliskan ini ya, misalkan ini read harus dituliskan ya, dan sebagainya ya. Meskipun itu sebenarnya tidak terlalu penting ya, kita bisa mendefinisikan sendiri ya, misalkan ada suatu perintah min rata-rata, kita bisa deklarasikan ya, min itu apa maksudnya, oh rata-rata ya. Nah, atau perlu kita buat kelasnya atau kita buat modulnya ya, begitu kita ketik min langsung bisa dipakai eksekusi ya. Itu salah satu rahasia di dalam kita memakai OOP ya. Bahkan kita bisa membuat suatu perintah dalam bahasa kita ya, misalnya bukan min tapi rata-rata ya. Kemudian rata-rata kalau kita pakai itu sudah berbentuk modul yang kita bisa manfaatkan ya. Ya, tetapi ya kalau Anda memang bekerja bersama-sama dengan orang yang berbahasa sehari-hari yang sama, ya silahkan. Ya, tetapi kalau Anda ingin lebih luas, misalnya secara internasional, ya kita harus pakai bahasa-bahasa yang dikenal dengan bahasa internasional, gitu ya. Tapi itu nanti, itu sebagai contoh aja ya. Kemudian disebut sini VB adalah berorientasi objek ya, atau OOP. Berorientasi komponen, nanti akan kita lihat apa ini maksudnya. Nah, mudah dipelajari ya. Jadi artinya itu Anda saya dulu pernah kesulitan karena pernah memulai dengan basic ya, kemudian saya meningkat ke turbo basic. Ya, saya memang ingin pelajari apa keunggulannya, tentu lebih enak ya. Kemudian langsung ke Visual Basic, tapi saya mendapatkan mencobanya pertama Visual Basic 6 ya. Begitu saya sudah paham betul Visual Basic 6, keluarlah Visual Basic 2010. Itulah mulai saya berantakan. Seperti ini ya, berbeda ya, padahal cara memasukkan, cara memprogram itu sama ya. Tetapi tampilan mungkin bisa sama, tetapi perintahnya berbeda. Ada beberapa perintah-perintah yang berbeda. Ya. Kemudian saya pernah melakukan yang sudah saya save
programnya itu jadi algoritma atau kumpulan kodenya itu saya masukkan di dalam Visual Basic 2010, ternyata banyak yang tidak dikenal, ya. Agak frustrasi juga ya, akhirnya saya paksa untuk 2010, ya. Kemudian begitu VB.NET muncul, saya mulai coba, ya, jangan sampai terjadi lagi masalah ya, berpindah bahasa pemrograman ternyata saya tidak bisa melanjutkan ya. Ini mudah untuk dipelajari dan bahasanya terstruktur, ya. Itu yang saya ketahui dari VB.NET ini. Selanjutnya menghasilkan program yang efisien ya. Ya mungkin ada program yang lain yang lebih efisien ya, tapi saya tidak tahu. Tapi saya lihat hasil programnya memang efisien. Efisien dalam arti waktu, ya, kemudian eksekusi, ya, dan sebagainya. Pada waktu compiling, ya, programnya bisa dijalankan tanpa dikompil dulu, gitu ya. Dapat dikompilasi pada berbagai platform komputer. Nah, ini juga penting, gitu ya. Kemudian VB.NET merupakan bagian dari Net Framework. Nah, ini yang menguntungkan ya, menguntungkan karena kita bisa, saya katakan tadi, mendapatkan kepustakaan atau library yang luas sekali. Ya, kita bisa langsung ambil, ya, kita bekerja di sistem yang dibuat oleh Microsoft. Fitur pemrograman VB.NET. VB.NET memiliki banyak fitur pemrograman yang disukai oleh programmer ya. Antara lain beberapa fitur adalah kondisi boolean. Saya kira boolean ini banyak yang tahu ya, apa itu aljabar boolean ya. Dan ini kondisinya untuk hal-hal yang disebut dengan boolean itu bisa dieksekusi. Mungkin itu ya, mungkin ya. Kemudian kepustakaannya standar. Ya, library standar, dalam arti standar dalam arti apa ya? Kalau saya bilang standar itu karena kepustakaan cukup luas ya. Saya tidak tahu standar apakah standar dari kebutuhan pemrograman, saya tidak tahu ya. Karena kalau misalkan bisa diperluas, ya, berarti mungkin tidak standar. Tapi dalam hal ini dikatakan ini adalah standar ya. Ini saya ambil dari tutorial dari VB.NET ya. Delegates and Events Management ya, jadi ya, seperti tadi ya, seperti saat-saat yang lalu kita katakan ya, itu bisa kita tuangkan dulu di diagram alir ya, yang sebelumnya algoritmanya kita susun dulu ya. Nah, kadang-kadang kita membuat algoritma itu tidak bisa ya, ada bagian yang sulit dieksekusi ya, karena dalam algoritma itu ada suatu proses yang sebenarnya tidak bisa langsung ya, harus melalui beberapa tingkat lagi misalnya ya. Easy to use generics ya, indexers ya, nanti kita lihat apa itu conditional compilation ya, dan simple multithreading ya. Itu multithreading adalah teknik pemrograman ya, yang memungkinkan beberapa subproses. Jadi ada ya, ini mungkin bisa diartikan modul ya, ada misalnya memanggil modul ya, atau memanggil kelas ya, dalam program sudah berjalan secara paralel ya. Jadi kita misalnya ya, istilah yang dipakai di sini adalah subprogram ya. Jadi subprogram itu tidak hanya bisa dipanggil cuma satu ya, tapi bisa banyak ya. Contohnya dalam program recording ya, pada waktu kita masukkan nama ya, jadi waktu mendaftarkan nama, nomor mahasiswa, semua yang ada di dalam itu ya, di dalam yang dibawa oleh manusia tadi ya, itu yang dikatakan objek tadi itu begitu masuk ya, dia langsung tahu, dia langsung menghubungkan
program yang menghubungkan. Ya, ini ada mata kuliah di di program. Ya, langsung dia menghubungkan ke persyaratan. Ya, dihubungkan, kemudian langsung dia menghubungkan ke apakah mata kuliah itu ditawarkan atau tidak. Ya, begitu kita masukkan, apakah kelas untuk mata kuliah ini mencukupi. Ya, misalnya kita mendaftarkan, ternyata kelas yang disediakan cuma 2. Ya, mungkin isinya 30, 30, 60, dan karena sudah lebih, ya, ditolak. Nah, kita lihat di sana. Nah, pada waktu itu, ya, begitu banyak program-program yang dihubungkan tadi, itu mereka bisa bekerja paralel. Ya, tidak satu persatu. Ya, programnya ya VBNet ini ya. Jadi pertama dilihat langsung mereka bekerja menghubungkan langsung ke sub-sub program ya, sehingga cepat bisa disimpulkan ya, apakah yang dimasukkan tadi, misalnya KRS tadi memenuhi syarat atau tidak. Nah, itu belum lagi nanti begitu setelah memenuhi syarat, dan langsung dihubungkan ke kelasnya, langsung muncullah suatu program, subprogram yang memunculkan absensi misalnya. Ya, bahkan sampai pada nilai-nilai ujian. Nah, itu yang disebut subprogram dan mereka bisa bekerja secara paralel. Ya, tidak serial ya, satu gitu ya. Itu maksudnya multi threading itu ya. Pengaturan lingkungan. Nah, ini yang disebutkan akan dibahas alat yang tersedia untuk membuat aplikasi VBNet. VBNet adalah bagian dari Net Framework. Tadi saya sebutkan ya, dan digunakan untuk menulis aplikasi net, ya, .NET application maksudnya ya. Oleh karena itu harus dipahami bagaimana VBNet berhubungan dengan kerangka kerja .NET ini ya. Jadi sebetulnya ini memang aneh ya, secara teori adalah seperti ini, tapi begitu nanti Anda masuk ke VBNet ya, itu sudah ada panduannya ya. Jadi tidak ada masalah. Dan VBNet yang sekarang itu kelihatannya sudah banyak diperbarui ya. Kemudian semuanya menjadi lebih praktis. Net Framework. Ya, Net Framework adalah platform revolusioner yang membantu programmer antara lain memprogram aplikasi Windows, ya, aplikasi web, ya, kemudian layanan web. Yang sederhana sebenarnya adalah pada diskusi yang lalu kita pernah diskusikan mengenai diagram alir, mengenai program kasir sederhana. Ya, kemudian ada program kasir yang ada potongannya. Ya. Bahkan ada tugas ya, Anda harus menggabungkan antara diagram alir yang program kasir yang sederhana itu digabungkan dengan program kasir yang ada potongan. Ya. Nah, itu bisa kita buat dan itu yang saya katakan tampilannya sangat bagus ya. Ini disebut dengan aplikasi Windows ya, di mana kita bisa membuat sistem itu diklik ya. Jadi ada kursornya, klik kemudian dia aktif ya. Aplikasi Net Framework adalah aplikasi multi platform ya. Framework telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dari salah satu bahasa berikut. Nah, ini cikal bakalnya cikal bakalnya visual ya. Nah, ini kan dilihat sini ada Visual Basic ya, kemudian ada C# istilahnya ya, yang tanda pagar disebutkan C#, kemudian ini C++ ya, ada JavaScript, kemudian ada yang COBOL ya. Nah, cuma COBOL ini itu bukan OOP ya, bukan object oriented ya, tetapi dia ada problem oriented ya, problem oriented language ya. Jadi singkatannya di COBOL adalah Common Business Oriented Language. Nah, ini adalah program untuk bisnis ya, ini harusnya ada koma ya, ini JavaScript ini adalah untuk bisnis ya. Tapi tidak apa-apa ya. Kemudian di sini di dalam platformnya
Net Framework ini COBOL itu bisa dipakai. Ya. Artinya meskipun dia tidak object oriented, tapi bisa dipakai. Dia adalah problem oriented. Ya. Semua bahasa ini dapat mengakses kerangka serta berkomunikasi satu sama lain. Ya. Nah, ini sudah mulai yang disebut dengan mainframe ya, atau sistem. Kalau dulu mainframe, sekarang itu terpusat di server ya. Jadi misalkan di institusi kita ya, ada bagian-bagian, misalkan karena ini institusi pendidikan, ada fakultas, ada jurusan, kemudian ada kantor pusat atau rektorat. Nah itu, di rektorat itu ada servernya atau pengaturan mainframe-nya. Ya. Kerangka kerja.NET terdiri dari kode pustaka yang sangat besar yang digunakan oleh bahasa klien seperti VB.NET. Ya. Bahasa-bahasa ini menggunakan metodologi berorientasi objek. Ya. Saya tidak begitu tentang COBOL ya, tapi saya pernah berusaha mencoba COBOL itu saya pakai di program recording ya. Tapi pada saat itu ya bukan tim saya masuk dalam tim ya, memutuskan untuk tidak memakai COBOL ya. Waktu itu kemudian dipakai, saya lupa ya, Visual Pro apa gitu ya, saya lupa ya. Ya itu yang dipakai menjadi program recording ya. Tadinya juga pakai Pascal ya, dari Pascal kemudian ke bahasa pemrograman yang lain ya, Basic, Pascal, terus ke dasar pemrograman bahasa yang lain. Berikut adalah beberapa komponen dari Net Framework ya. Common Language Runtime CLR ya. Dan ini masih tetap saya pakai bahasanya ya. Network ya, class library ya. Dan ini class library. Kemudian ada Common Language Specification ya, CLS ya, Common Type System. Saya tidak terlalu tahu ya. Pernah saya cuman pernah baca tapi tidak pernah tahu ya. Metadata dan assemblies ya. Windows Forms, Windows Workflow Foundation ya, WF ya. Windows Presentation Foundation ya, Windows Communication Foundation WCF ya. Ini adalah komponen-komponen yang ada di Net Framework ya. Jadi saya belum pernah pakai ini ya, belum sedalam ini. Tapi kalau misalnya nanti ada suatu contoh program yang menyebutkan istilah-istilah ini, kita tuh sudah tahu apa itu ya, yang disebut dengan CLR dan yang lain-lain ini ya. Microsoft menyediakan untuk pemrograman VB.NET ya, untuk Visual Studio 2010. Nah, mulailah kita masuk ke dalam Visual Studio ya, 2010. Mengapa dipakai 2010? Karena ini ya yang pertama yang sangat mirip, ini saya pakai pertama ya, Visual Studio 2010 ya, sangat mirip dengan Visual Basic 2010 Express ya. Jadi ada beberapa contoh dari Visual Basic 2010 Express ini yang saya buat ya. Kemudian yang ketiga adalah Visual Web Developer ya, untuk mengembangkan web ya. Dengan menggunakan perangkat lunak ini kita dapat menulis semua jenis program VB.NET ya, dari aplikasi baris perintah sederhana hingga aplikasi yang lebih kompleks, jadi lebih rumit ya. Kalau kita bilang kompleks atau rumit itu saya anjurkan untuk membuat diagram alir ya. Ya, algoritmanya dibuat dulu, kemudian dimasukkan di diagram alir ya, sehingga logika-logika dari alur-alur tersebut itu terlihat dengan jelas ya. Nah, umumnya diagram alir itu sudah jadi, belum tentu bisa terjemahkan dalam bahasa atau pernyataan-pernyataan atau statement di dalam suatu program ya, bahasa pemrograman ya. Baik, edisi Visual Basic Express dan Visual Web Developer Express adalah versi
terpangkas dari Visual Studio. Ya, kenapa terpangkas? Ya, itu adalah bagian dari Visual Studio. Ya, karena di Visual Studio itu kita ya bisa pakai C, bahasa C, ya. C yang plus tadi atau yang C yang standar, ya. Dan memiliki tampilan dan nuansa yang sama. Artinya gini, ya, tampilan dari Visual Basic 2010 ini itu tampilannya mirip sekali dengan Visual Studio 2010 untuk Visual Basic. Nah, dan nanti saya tidak tahu ya apakah saya akan putuskan juga ya, ya. Tapi memang untuk pertemuan-pertemuan di kelas ini saya mungkin tidak memakai itu, tapi saya akan melanjutkan ya, saya melanjutkan untuk mengembangkan program-program di Visual Studio ya. Struktur program ya. Program VB.NET pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut ya. Ada namespace declaration. Nah, ini deklarasi itu harus diperkenalkan. Tadi saya katakan ya, kita ingin membuat sebuah kelas ya, atau untuk membuat sebuah modul, itu harus kita perkenalkan dulu. Rata-rata ini maksudnya adalah, nah ini ya, sehingga setiap kali kita memakai subprogram itu, ya, itu sudah dikenal, karena dalam deklarasi itu sudah diperkenalkan. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada kelas atau modul. Ya. Ada satu atau lebih prosedur. Ya. Seperti kita kenal juga ada variabel. Ya. Ya, ini urut-urutannya seperti ini ya, ada variabel. Kemudian ini adalah prosedur utama ya, domain prosedur ya. Ya, kemudian ada statements, ada expressions, ya. Kemudian ada lagi comments. Ya. Sebenarnya pada awal-awal saya harus perkenalkan ya statement itu apa, ya pernyataan atau perintah, ya. Suatu program, ya misalnya perintah print, ya, perintah membaca, read, ya, atau write, menuliskan dan sebagainya. Ya. Dan yang kita kenal expressions ini ya, ya mungkin expression ini diartikan sebagai rumus atau bagaimana ya. Ya, expression itu adalah seperti mirip dengan rumus ya, karena yang kita tuliskan itu adalah semacam rumus aljabar ya. Meskipun kita tahu di dalam pemrograman komputer ada bagian-bagian yang mungkin tidak memenuhi kaidah dasar aljabar. Ya. Seperti misalkan ada suatu ekspresi mengatakan bahwa C sama dengan C plus 1. Ya, kalau dalam aljabar kita bingung ini. 1 sama dengan 0. Tetapi itu adalah ekspresi atau suatu rumusan yang umum dipakai di dalam pemrograman komputer. Comments ya. Ini saya sepintas ya. Jadi sebetulnya saya punya khusus khusus penjelasan ya mengenai apa yang disebut dengan comments, expression dan sebagainya ya. Ya, tapi nanti ya kalau misalkan Anda bisa review ya apa itu comments ini adalah untuk membantu kita ya. Jadi program itu misalnya sampai suatu titik tertentu kita berikan komen ya, misalnya sampai di sini kita sudah menyelesaikan proses pertama ya. Ya, sehingga mudah untuk menelusuri misalnya ada sesuatu atau bagian yang kurang tepat di dalam kita menulis programnya. Ya. Mari kita lihat kode sederhana yang akan mencetak kata hello world. Ini saya ambil dari referensi ya. Jadi khusus dari referensi supaya ini umumnya ini ada di dalam tutorial ya, tutorial pemrograman komputer. Saya ambil dari tutorialnya Microsoft Word ya, Microsoft ya. Kalau ada Hello World jadi Word saya ya. Baik, saya berikan kotak kuning, ini ada programnya ya, import system ya, modul adalah modul 1 ya. Kemudian ini komentar ini ya, this program will display Hello World ya, di depannya saya berikan ini ya, nanti akan saya jelaskan.
Nah, ini adalah untuk main program yang mulai di sini. Ya, perintahnya ada console, ya, console write line. Kemudian ini adalah kalau di dalam dua tanda petik ini adalah string, ya, dicetak seperti ini, ya, tidak mempunyai nilai integer. Ya. Kemudian console read key. Nah, ini ada alasannya kenapa diberikan seperti ini. Ya. Nanti kita lihat itunya apa namanya penjelasannya. Ya. Ketika kode di atas dikompilasi dan dieksekusi, maka akan dihasilkan ya tampilan, ya, maka akan dihasilkan tampilan hello world, ya, muncul di layar Anda. Mari bagian dari program di atas ya, kita sambil Anda refer ya. Baris pertama dari program import system digunakan untuk memasukkan namespace system ke dalam program. Ini harus ya. Jadi memang sudah itu aturannya ya. Baris berikutnya memiliki deklarasi modul. Ya. Modul itu adalah modul ke-1, VBNet. Ya. VBNet sepenuhnya berorientasi objek. Ya. Jadi setiap program harus berisi modul kelas, modul atau kelas ya, modul kelas yang berisi data dan prosedur yang digunakan sebuah program. Modulnya apa? Ya itu gimana kita membuatnya, bagaimana kita tahu modul yang ada di framework. Nah itu kita cari ya, kita cari tahu ya modul tersebut ya, misalkan sudah disediakan di library atau kepustakaan dari VBNet ya. Kelas ya, atau classes ya, atau modul umumnya berisi lebih dari satu prosedur ya. Bukan berarti semua harus dipakai, tapi kita bisa membuat suatu perintah memakai salah satu dari prosedur yang ada di dalam modul ya. Prosedur berisi kode yang dapat dieksekusi atau dengan kata lain perilaku kelas ditentukan ya. Jadi kelas itu ya sudah ditentukan apa yang harus kita, tidak bisa lain. Kalau lain ya, tidak akan bermanfaat dan tidak bisa dipakai untuk program kita. Sebuah prosedur bisa salah satu dari berikut ini ya. Ada sebuah function, ada sebuah sub atau operator ya. Kita lihat ya, sudah tahu ya kita apa itu operator. Get, kemudian set ya, add handler ya. Kemudian ada remove handler ya, raise event. Nanti kita lihat semua apa ini. Ya. Baris berikutnya ditulis this program. Tadi saya sudah sebutkan ya. Di depannya ada apa ini ya? Tanda petik satu ya. Akan diabaikan oleh compiler. Ya, yang mengalihkan itu ya, menerjemahkan itu ya. Ini adalah ya komentar tambahan dalam program. Ya, tidak dieksekusi, saya katakan sebagai tanda yang kita berikan. Ya, karena sampai di titik itu, ya, di mana kita berikan kita berikan komentar itu ya, program itu yang kita tentukan sudah sampai di sini misalnya. Baris berikutnya mendefinisikan submain yang merupakan titik masuk untuk semua program VBNet. Ya, prosedur utama menyatakan yang akan dilakukan modul atau kelas saat dijalankan. Nah, tadi modulnya kita sudah deklarasi ya. Prosedur utama menentukan perilakunya dengan pernyataan tersebut. Nah, kita lihat ya di sini saya sengaja highlight di sini ya. Perintahnya adalah console write line hello world ya, domain write line. Ya, adalah metode dari kelas console ya, yang didefinisikan dalam namespace ya, namespace system ya. Pernyataan ini menghasilkan pesan hello world ya, tanpa ini ya, tanpa tanda petik ya. Ini karena tanda petik ini menyatakan menunjukkan bahwa ini adalah string ya. Jadi tanda petik ini tidak ikut dicetak ya, untuk ditampilkan di layar ya. Itu adalah salah satu program ya, dan mungkin nanti akan saya buat ya. Jadi saya buat programnya sebagai contoh ya, nanti itu bisa menjadi acuan ya supaya kita tahu ya, apa yang terjadi dengan membuat program yang sederhana ini ya.
Baris terakhir, nah, console read key, sudah dua tanda kurung, adalah untuk pengguna visual ya, Visual Studio, Visual Studio Net. Ini akan mencegah layar hasil itu muncul ya, dan menutup dengan cepat, gitu ya. Ya, belum sempat kita lihat hasilnya langsung dihapus ya, ya pada saat program itu dimunculkan oleh Visual Studio ya. Ini sedikit perbedaan ya. Jadi harus ditambahkan ini read key ini ya, tidak masalah. Ya. Jadi bukan berarti di Visual Basic-nya tidak ada artinya, sama artinya ya. Kompilasi dijalankan, kemudian setelah ini selesai kita lakukan kompilasi dan jalankan program VB.NET. Ya, kalau di Visual Basic Express itu 210 ya, ya, tidak perlu kita compile, tetapi di sana bisa kita langsung ya istilahnya kita simulasikan ya, atau kita run ya, ya berjalan tanpa dikompilasi, nggak apa-apa, bisa dipakai ya. Artinya kita masih tetap harus memakai Visual Basic, tetapi setelah dikompil atau dikompilasi, maka dia akan menjadi suatu program yang executable, exit, nah gitu ya. Jika ingin menggunakan Visual Studio Net IDE, ya, lakukan langkah-langkah berikut. Ya. Nah, dimulai kita masuk Visual Studio ya. Start Visual Studio. Pada menu bar pilih File, New, kemudian Project. Ya. Pilih Visual Basic dari template-nya. Nah, nanti ada khusus ya, saya akan mencoba khusus ya. Pada waktu saya menjalankan Visual Studio itu akan saya rekam ya, sehingga terlihat ya langkah-langkah yang sebenarnya gitu ya, untuk memudahkan kita aja ya. Setelah pilih Visual Basic ya, kita pilih Console Application ya. Ini ya, kalau kita baru pertama menginstall Visual Studio ya, kita akan banyak menghadapi bukan masalah ya. Kadang-kadang loh ini kok belum di itu ya, Anda tinggal klik dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kalau Anda melakukan suatu proses prosedur instalasi benar ya, tidak terjadi ya. Kemudian tentukan nama dan lokasi proyek menggunakan tombol browse ya, lalu pilih tombol OK ya, jadi lokasi proyek itu harus dianukan dulu ya, sehingga kita dengan mudah kita akan mencari ya, di mana proyek tersebut diletakkan. Proyek baru muncul di Solution Explorer ya. Kemudian kita tuliskan kode ya, di code editor ya, kita ketikkan ya, perintah-perintah yang sudah kita siapkan ya. Kemudian klik tombol Run atau tombol F5 untuk menjalankan proyek ya. Kemudian jendela command prompt muncul yang berisi baris Hello World ya. Sekali lagi ya, ini tadi yang kita kompilasi adalah program yang kita diskusikan sebelumnya ya, tapi ini di Visual Studio ya. Sekali lagi tidak ada ini ya, tidak ada tanda petiknya, kecuali Anda membuat tanda petik double ya. Satunya ada tanda petik untuk eksekusi ya, satunya ada tanda petik untuk ditampilkan di layar ya. Mengkompilasi program VB.NET juga dapat dilakukan dengan menggunakan baris perintah Visual Studio IDE. Ya, karena tadi kita sudah pilih Visual Basic, maka IDE yang dipakai dari Visual Studio itu adalah untuk Visual Basic. Ya. Buka editor teksnya dan tambahkan kode yang disebutkan di atas tadi, ya, yang kita contoh tadi. Simpan file ya sebagai compile ya, begitu di compile ya, tersimpan ya. Kemudian klik command prompt dan buka direktori tempat file disimpan ya. Karena ini ketik ya, kemudian ketik vbc helloworld.vb ya, dan klik enter untuk compile kodenya.
Jika tidak ada kesalahan dalam kode, command prompt akan membawa ke baris berikutnya dan akan menghasilkan file executable hello world ya, executable. Nah ini kalau kode exe ini kita klik langsung keluar hasilnya ya. Selanjutnya ketik hello world untuk menjalankan program ya, maka akan terlihat tulisan hello world tercetak di layar ya. Itu diskusi kita mengenai OOP sebenarnya. OOP mengenai environment-nya atau bagaimana syarat-syaratnya ya, apa yang harus kita lakukan ya, itu adalah prosedurnya ya. Saya kira demikian ya.